Wobispace sendiri merupakan anak perusahaan dari Wofiland, mana Wofiland itu bergerak pada kayak produksi mainan-mainan. Jadi awal mula dari terbentuknya Wofiland dan Wobispace ini, awal mulanya yaitu Bu Gea, yaitu dari kami itu awalnya membuat mainan-mainan, jadi kayak handmade. Awalnya handmade di kampungnya di daerah Ketut Subroto, di dekatnya alun-alun sana. Di Malang juga, di daerah dekat alun-alun Malang. Itu membuat kerajinan-kerajinan mainan dengan tetangga-tetangganya diajakin. Terus lama-kelamaan akhirnya berdirilah Wofiland. Wofiland sendiri awalnya hanya memproduksi mainan-mainan tersebut, jadi membuat mainan, selanjutnya didistribusikan, dijual ke pabrik seperti itu. Terus pada tahun 2022 itu berdirilah Wobispace yang ada di Lowaru. Jadi sebenarnya untuk di Malang sendiri, untuk cabang yang pertama itu ada di Arun, itu di Jalan Locari nomor 12. Terus semakin berkembangnya Wobispace semakin berkembang, terus buka cabang yang selanjutnya ada di Bantul, terus ada di Jakarta, tempatnya di Tangerang Selatan, terus di Surabaya, Kediri, dan Yogyakarta. Tapi untuk sekarang ini karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, beberapa cabang kami ada yang tutup, yaitu di Yogyakarta sama di Surabaya. Dikarenakan lumayan operasional yang membengkak dan customer yang agak kurang peminatnya di sana, sehingga di cabang Surabaya dan cabang Yogyakarta itu tutup. Sehingga untuk sekarang ini yang masih berdiri ada di Malang 2, yang Wobispace Lowaru dan Wobispace Saujajar. Terus ada di Tangerang Selatan dan ada yang di Kediri. Terus untuk Wobispace Saujajar sendiri baru berdiri pada bulan September atau Oktober tahun 2024. Jadi masih terhitung baru di sini sebenarnya. Terus sebenarnya nggak bisa menjelaskan secara detail juga karena memang saya sendiri baru menjadi PIC sekitar 3 bulan. Jadi mohon maaf kalau memang informasinya masih kurang detail atau masih kurang seperti itu. Terus untuk di Wobispace sendiri bergerak di F&B dan playground anak-anak. Tetapi di samping playground juga kami setiap harinya ada event dan kelas, di mana kelas itu biasanya diperuntukkan untuk anak sekitar usia di bawah 6 tahun untuk kelasnya sendiri, dan itu kelasnya kami berbayar juga. Untuk setiap harinya ada di jam 10 dan di jam 4 sore untuk kelasnya sendiri. Dan untuk di Wobispace sendiri lebih banyak untuk playground dan untuk cafe sih Pak. Playground dan cafe. Jadi lebih digencarkan di situ sih. Terus untuk produksi mainan-mainan sendiri kami juga ada, tapi untuk mainan dan sejenisnya itu kami ambil dari Wofiland. Jadi untuk produksi utamanya sendiri dari Wofiland, setelah itu didistribusikan ke setiap cabang. Mainan-mainan sendiri yang ada di depan, mungkin kakak juga tadi sudah lihat, yang ada di dekatnya kasir itu ada lumayan banyak mainan sebenarnya. Terus itu juga kadang berganti-ganti sih mainannya, jadi tergantung mana yang paling ramai, ya itu yang kami selalu display. Terus untuk customer sendiri itu karena kebetulan ini high season ya, karena anak-anak sekolah juga udah libur, jadi lumayan banyak untuk high season sendiri. Terus karena kadang juga sampai membludak sampai juga. Terus kalau kembali ke kelas tadi, kalau kelas sendiri kami yang jadi
guru, ibaratnya itu ada namanya FA. Jadi dia sebagai fasilitator anak, di samping dia menemani anak-anak bermain, dia juga bertugas sebagai guru di event tersebut. Dan untuk eventnya kelas sendiri setiap bulannya kami berganti-ganti, dan itu juga ada timnya sendiri untuk membuat kurikulumnya. Jadi setiap 1 bulan sekali itu pasti berganti. Dan untuk sekarang sendiri ada yang namanya special holiday, kelas special holiday. Jadi untuk kelas yang khusus di hari liburan ini aja gitu. Jadi untuk setiap harinya untuk sekarang ini kami melakukan kelas tersebut. Dan untuk kelasnya sendiri biasanya untuk barang-barangnya itu juga bikin sendiri teman-teman dari FI. Terus tapi tetap berpacu pada kurikulum yang sudah dibuat. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk singkatnya. Terima kasih Kak Duto. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ya. Makasih Mas, tadi penjelasannya tariknya sama di bagian kurikulum tadi sih sama fasilitator. Kalau tadi kan juga katanya ada beberapa cabang kan juga udah tutup karena operasional. Iya. Kalau di sini sendiri sih Mas, apa sih tantangannya kalau menyiapkan untuk anak-anak kayak gini, misalnya mungkin kayak display mainan, kayak mungkin ada satu mainan yang tiba-tiba diadakan, terus anak-anaknya jadi sukanya di mainan itu, jadi kan berebut pastinya. Gimana sih itu kayak tantangannya kalau mereka terus maunya yang itu aja, tapi masnya kan menyiapkan lagi, terus tiba-tiba misalnya ada mainan baru lagi, anak-anak larinya misalnya ke mainan baru lagi, terus mainan lamanya mungkin diapakan Mas seperti itu. Terus masalah tadi yang fasilitator itu tantangannya itu apa sih Mas kalau buat kurikulum ini, apa yang diperhatikan untuk anak-anak itu Mas? Terima kasih Pak. Sebenarnya saya ini kurikulumnya terlebih dahulu. Ada mungkin lagi yang mau bertanya? Ya. Sambil di Kalau Kak, saya ini izin bertanya terkait dengan fasilitator anak itu Kak. Apakah kualifikasi khusus atau bagaimana Kak? William mungkin cukup. sudah kenyang ya, sudah kenyang ya. Sambil aku chat yang bagian pembuat eventnya ya, yang kurikulumnya. Untuk jika ketika ada mainan yang kayak case study, itu biasanya untuk mainan lamanya kita retur ke Wufiland. Nah setelah itu nanti saya menunggu instruksi dari Wufiland saja sih. Kalau terkait yang mainan lama itu apakah nanti diperjualbelikan lagi atau bagaimana, itu biasanya ngikut sana. Jadi tetap soalnya kita juga
memang banyak mainan juga ya, jadi juga kita lebih terserahkan ke bagian mobil ya kalau untuk mainan-mainan sendiri. Terus untuk yang izin jawab, untuk yang kualifikasi fasilitator anak sendiri itu biasanya kita lebih cari yang kayak guru sih Kak, guru, terus juga lebih tertarik sama anak-anak, bisa mencairkan suasana ketika sama anak-anak, bisa mengajak anak-anak. Soalnya kadang beberapa case itu ketika orang tuanya sudah mendaftarkan kelas tetapi anaknya kadang nggak mau, jadi kita juga kadang melihat kayak bagaimana si anak ini, si fasilitator anak ini kayak intinya bisa mengajak anak tersebut sih. Kalau untuk ini juga kebetulan salah satu fasilitator anak juga kebetulan baru bergabung 1 minggu dengan kita, dan kalau lebih kriteria sendiri dia juga kebetulan guru, dan seluruh fasilitator dari kami sendiri juga kebetulan bergerak di bidang pendidikan. Jadi ya syukur bisa kayak membawa sama anak-anaknya juga sih. Ada tambahan lagi nggak Pak? Ada batas usia gitu nggak? Kalau batas usia nggak ada di sini ya. Ya, Christine mau bertanya? Ya, silakan Christine. Terima kasih Kak. Jadi saya mau nanya bagaimana cara di sini apakah pernah menerima anak disabilitas? Kalaupun memang pernah, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya. Dan jika memang belum, apakah memang ada tahap-tahapan yang ingin coba dilakukan untuk menangani? Oke, karena memang sejauh ini saya pribadi pun belum pernah melihat anak yang disabilitas bermain itu. Oh pernah, tapi ini sih bibir sumbing. Jadi untuk tantangannya sendiri ya itu sih Kak, kayak kami lebih terutama yang fasilitator anak ini harus paham apa yang dia katakan sih. Jadi kalau case-nya sejauh ini sih hanya itu, karena memang sejauh ini yang saya pribadi lihat belum ada yang disabilitas. Paling enggak yang disabilitas, tapi kebanyakan sih ADHD aja. Anak yang ADHD yang sangat-sangat impresif, sangat-sangat aktif bermain seperti itu sih. Terus untuk boleh bilang yang kedua tadi? Kalau memang belum, apakah memang ada rencana untuk membuat kurikulum yang memang cocok untuk mereka? Kalau untuk kurikulum sendiri sebenarnya agak kurang paham juga saya, karena memang kebetulan pembuat kurikulumnya sendiri itu ada timnya sendiri, terus juga kami tidak dilibatkan untuk itu. Jadi kami, saya dan teman-teman FA juga lebih langsung terima jadi gitu sih, seperti itu. Tim kurikulumnya itu terdiri dari siapa saja tuh Mas? Itu hanya 1 orang ya. Dia hanya 1 orang pembuat kurikulum. Ibu Gea itu bukan? Bukan, ada lagi, ada timnya sendiri. Memang yang ahli kurikulum begitu? Iya. Iya, masih ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Mau bertanya? Oh iya. Dari saya mungkin bagaimana cara pendekatan terhadap anak-anak yang aktifnya itu berlebihan, sangat ekstrovert sehingga bahkan bisa barang ataupun ada anak-anak yang melihat orang baru itu mereka nangis atau bagaimana, itu pendampingan terhadap anak-anak tersebut itu seperti apa? Anak-anak yang super aktif. Iya. Atau anak-anak yang introvert? Iya dong. Sama ekstrovertnya itu berlebihan. Kadang untuk teman-teman FA sendiri, untuk teman-teman yang tanda kutip spesial, itu biasanya lebih di pendekatannya lebih harus ini sih, biasanya teman-teman Pak FA sendiri lebih di, kalau untuk anak-anak introvert lebih diajak main,
pelan-pelan, kayak ayo coba main ini kayak gitu sih. Terus kalau buat anak-anak extrovert itu biasanya lebih kalau untuk anak-anak yang merusak barang kayak gitu lebih diawasin lagi sih, lebih dilakukan pendampingan. Terus kalau memang dia merusak barang, biasanya kalau memang dari teman-teman FA nggak mempan, biasanya langsung bilang ke orang tuanya seperti itu. Bilang bagaimana Mas? Nanti dihentikan atau Biasanya langsung dikasih tahu kayak, Kak mohon maaf ini tadi anaknya merusak ini, jadi terus sudah saya bilangin gini gitu sih. Durasi kelas itu biasanya berapa lama Mas? Durasi kelasnya sendiri sekitar 1 jam. 1 jam. Jadi biasanya kelas dan playground itu bisa bundling, itu biasanya 3 jam. Jadi untuk 1 jam untuk kelas, 2 jamnya untuk bermain. tiap fasil mendampingi berapa anak? Gimana? Tiap fasil mendampingi berapa anak? 1 atau 2? Untuk kelas. Iya. Untuk kelas biasanya kita maksimal ada 5. Satu fasilitator biasanya 5 anak. Satu sesi kelas 5 maksimal. Satu sesi kelas maksimal 5 anak. Iya. Itu kelasnya apa aja tuh kira-kira isinya? Kita ada jadwal sendiri, biasanya ada terdiri dari musik, movement, reading, biasanya juga membaca. Jadi untuk membaca sendiri biasanya dibagi dari tim fasilitator sendiri yang membacakan buku ceritanya. Terus untuk sambil menjawab yang pertanyaan Kak siapa tadi? Gilbert. Jadi untuk kurikulumnya sendiri kita ada sensorial, ada language, practical life, matematik, culture, art and craft, ya gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kriteria. Dan tiap harinya biasanya berbeda. Jadi ada jadwal sendiri tiap harinya, dan itu biasanya berbeda setiap harinya. Ada lagi mau bertanya? Kalau saya mungkin Kak ini apa namanya manajemen apakah itu jadi pegawai atau volunteer? Kalau Karyawan atau Ya, volunteer? karyawan atau volunteer. Kalau karyawan kan dia sistemnya pembayarannya itu gaji. Kalau volunteer kan per project gitu ya. kami karyawan. Ya. Jadi dibayar Termasuk dibayar gurunya full time, ya? begitu? Iya. Per bulan ya? Per bulan. Ya. Manajemennya langsung dari movie lainnya atau movie lainnya atau di masing-masing daerah sendiri-sendiri? Ada divisinya sendiri. Jadi ada manajemen, ada manajer, terus staf dapur, FA itu tadi, bar dan waiters, sama satunya kasir. Itu bukannya Senin sampai Buka setiap hari, bukan tiap hari. dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jam 7 sampai jam 9 malam. Dari turunnya apa Mas? Untuk karya sip-sipan. Jadi setiap karyawan dapat 1 kali jatah libur 1 minggu. di luar weekend. Ya. Itu setiap ini kan banyak ruangan nih. Ya. Jadi setiap ruangan ada model-model pembelajaran ya. Itu apa atau bagaimana? Kenapa kok dibagi? Pembelajaran sendiri kita fokuskan di bawah yang di dekat pintu masuk itu Yeah. ada ruangan kelas. Untuk kelasnya sendiri khusus di situ. Untuk ruangan ini sebenarnya buat reservasi itu biasanya bebas reservasinya apa. Ada yang per day, terus ada cuman kumpul-kumpul biasa. Terus juga kayak arisan-arisan gitu biasanya kami juga menampung seperti itu. Itu untuk bikin-bikin event atau kayak mau ada kegiatan apa gitu juga bisa kan di sini. Jadi kira-kira idenya itu kira-kira apa? Maksudnya pembentukan movie land, movie space, kira-kira apa idealisme di balik ini movie land, movie space? Sebenarnya itu tadi kayak menggabungkan dari segi pendidikan, terus juga kami juga memfasilitasi orang tua kalau emang mau menunggu anaknya. Biasanya kan orang tua
capek ya kalau memang mau mengikuti anak-anaknya terus. Jadi kami juga menyediakan tempat untuk orang tuanya bisa beristirahat, terus juga kami juga menyediakan fasilitator anak tadi untuk menemani anak-anak. Jadi ini edupreneurship ya, Ya. benar-benar edupreneurship ya, kolaborasi antara pendidikan dan Wirausaha. wirausaha. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Belakang di Ada? Ya kalau tidak ada mungkin sebenarnya tadi Anda ditunjukkan produk-produk Iya. pendidikannya. Karena kalau saya nonton di YouTube itu, saya sudah sampai ekspor gitu ya. Iya, dari Bu Vilen. Oh yang Moviland Iya, ya, Moviland. space-nya. Di space-nya kita hanya fokus di ini aja. Untuk cafe, playground. Yang filmnya ada di sini juga di Di Malang juga. Malang juga Iya. ya. Mungkin ada contoh-contoh produknya di bawah. Boleh Iya. ke bawah. Itu mas setiap produk permainan mesti ada nilai edukatifnya ya. Iya, biasanya. Jadi di kurikulum itu dijelaskan tentang tujuan dari permainan-permainan tersebut Iya. ya. Tujuan kayak tujuannya ada. Yang buat bahan, barang, tujuannya, manfaatnya ada. Tapi produk-produknya bisa ada di marketplace itu ya? Ada. Di Iya. Shopee itu ya. Tapi itu langsung yang untuk tim produksinya dari Bu Vilen. Jadi Hmm. kami tidak ikut campur di dalam. Ya. Land with space. Mungkin bisa di Apa ini? ini untuk kurikulumnya sendiri. Oh, kurikulum. Jadi ada tujuannya sendiri, bahan alat dan sebagainya. Ya. Mungkin nanti bisa kami minta filenya, boleh? Boleh. Coba saya izin dulu ya. Oh, ya. Jadi kalau memang boleh nanti saya Untuk kirim ya. studi ya, kepentingan studi. Happy learners. Itu untuk tema di bulan ini. Oh. Happy Learner. Itu kebanyakan anak-anak yang ambil bagian di situ di bawah 5 tahun atau ada yang di atas 5 Karena tahun. yang dari di bawah 5 tahun. Gitu ya. Karena memang kebetulan di bawah 5 tahun kan memang masih belajar. Iya, iya, iya. Dan untuk SD sendiri kan udah usianya sudah tidak Iya. Iya. Jadi di sini lebih menekankan interaksi ya, Iya, interaksi. motorik ya. Iya. Motorik bagaimana cara berinteraksi juga setiap anak bagaimana. Jadi biasanya anak kadang ada anak yang awalnya nggak kenal, terus kenalan di sini kayak main bareng, tiba-tiba nggak mau pulang biasanya. Iya, merasa nyaman ya ketemu Iya, teman merasa baru. nyaman, udah ketemu teman baru. Iya, iya. Terus diajakkan main. Iya, iya. Ada nggak anak-anak yang ya mungkin karena di rumah mereka sering main handphone, di sini juga tetap dibawa handphonenya? Handphone diperbolehkan di sini. Atau bagaimana? Kita memperbolehkan, tapi biasanya orang tua kayak memberitahu anaknya sih, kayak kamu kesini mau main apa mau main handphone gitu. Dengan sendirinya pasti kan main. Iya, kan, main. banyak ini Iya. kan. Ya, dari orang tuanya sendiri sih yang melakukan awareness ke anak. Jadi orang tua ada space-nya juga Ya, di kafe. di kafe di Iya, bawah. di bawah. Ada tempat untuk orang tua sendiri Iya. ya. Iya. Jadi biasanya Kalau pertanyaan pendiri Moviland sendiri, Iya, kan? Moviland sama Movie Space ini profesinya guru atau apa sih? Ibu Gia. Ibu Gia, iya. Untuk profesinya sendiri emang Pembuat mainan aja dulu. iya pertama begitu gitu ya. Emang suka bikin mainan dulunya. Untuk anak-anak ya. Iya, untuk anak-anak emang target pasarnya Terus untuk anak. memberdayakan Tetangga. tetangga-tetangga. Diajak tempat mainan tersebut, terus produksinya juga awalnya memang langsung dari beliau-beliaunya. Terus akhirnya berdiri Moviland. Setelah Moviland berdiri tahun 2022 itu langsung berdiri bisnis. Jadi sekalian entrepreneurship. Oke teman-teman, cukup? Bisa lihat ini ya apa ruang-ruang terus ada penjelasan gitu ya. Iya.
Ya, Kak Tito, kami dari mahasiswa UGSW yang Filtrep hari ini mengucapkan terima kasih. Kami sudah diterima dengan baik. Tapi kita masih keliling-keliling. Iya. Ya. Kami ada kisah sedikit ini dari kita. Mungkin duduk aja dulu. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Semoga kerjasama kita tidak hanya hari ini. Iya. Nanti ke depannya Berlanjut. Bapak. Yang mana? Satu aja ya? Oh, ini surat tugas. Di atas. Iya, di atas garis ya. Iya. Namanya dulu. Mas tulis namanya sama tanda tangannya. Oke, let's go. Gitu kita bawa mungkin ke titik lagi kita untuk melihat. Gimana guys? Halo grupnya Bapak. Kesannya gimana? Kita sangat seru. Seru? Ya. Baru terkait dengan Oke. Oke, lanjut kita lihat ruangan. Kita turun ke bawah guys. Di ruang pertemuan untuk diskusi, kita turun ke lantai bawah melihat ruang-ruang fasilitas bermain anak-anak. Nah, ini contoh anak-anak dampingi orang tuanya. Nama saya laki-laki tapi nama cewek, Bu. Iya, betul Bu, betul Bu.
Ini terus sama-sama masak. Ini ada punya ibu itu. Persis ya kayak gitu. Coba kamu peragakan. Apanya Pak? Ya, kamu jelaskan. Ini anak-anaknya, kamu fasilitatornya. Ini masalahnya bahasa daerah. udah yang ini. Ya. Ini warnai. Bilang aja nggak bisa. Ada sih. Kasar. Kok keinget masa lalu? Nggak ada masa lalu langsung keinget beberapa di masa lalu. Ini medan apa ya? Medan mak deh. Pasti kalian yang lihat, aku kecil kan selalu cuma main pasir. Masa kecil Masukin ke rumah ya. atau ranting-ranting pohon pasti kan. Main pasir, main karet. Sekarang kalau mau kreatif. Kamu kecil-kecil kok udah nyampe. Makanya saya mau tahu bapak nih ya gimana ya, anak kecil ya. Cabai bapak. Cabai bukan cabai itu. Pernah kali gitu kan. Berarti untuk kelasnya cuma satu masih. Ya. Berarti kalau misalnya sesi misalnya kelas pagi satu jam ya terus diganti sama sesi yang lain di sini juga. Kelasnya kita setiap harinya ada 2 kali aja. Di jam 10 sama jam 4 sore. Artinya kelas itu mereka berkumpul bersama, Ya, di sini. di sini lalu diberikan pengajaran begitu lalu bermain atau bagaimana? Ya, setiap harinya kami ada jadwal sendiri yang bisa tertempel di sini, di depan juga ada. Iya. Jadi, setiap harinya ada jadwal sendiri. Jadi tim FA itu yang sebagai pengajar tadi itu ikut jadwal tersebut setiap harinya. Jadi mereka dikumpulkan terus diberi penjelasan lalu kemudian bermain begitu. Oh, oke. Setelah belajar, anak-anaknya bermain. Ya, ya. Udah ya. Pasti aku bercanda itu. Ada yang teman-teman masa kecilmu belum pernah bermain seperti ini? Ini kesempatanmu hari ini. Ya. Kamu yang masa kecilmu belum pernah main seperti ini, puaskan dirimu main sekarang. Oh iya. Mumpung di sini gratis ya. Pilih masa kecilnya tambal ban gitu. Kamu boleh. Bil. Boleh nyoba duduk di sini. Nah, ini nih ya. Ini guys ya. Yang masa kecilnya belum pernah naik-naikan kuda-kudaan. Nah, bisa dicoba sekarang. Resiko tanggung sendiri ya. Rusak tinggal. Nah, itu. Buat sama Audrey. Iya. Oke, ya. Nah, ini main persutan, guys. Siapa yang belum pernah main persutan? Yang belum pernah main persutan. Dede, aku boleh pinjam? Ikannya banyak sekali itu ikannya itu. Dapat dari mana deh ikannya? Wah. Mana Pak Firman?
Nah, ini Movie Line guys di Malang dengan berbagai model-model kelasnya. Ada Movie Line, ada Wibi Space, ya. Oke, ini foto guys. Tunjukkan masa kecilmu yang berbahagia, ya. Tunjukkan masa kecilmu yang berbahagia. Ya. Oke, tunjukkan masa kecilmu yang berbahagia. Oke, ya, oke. Oke guys, kita difoto guys. Tunjukkan masa kecilmu yang wajahnya polos. Yang polos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih enggak kelihatan. Gak usah, bukan mahasiswa kami. Jalan aja tadi. Ketemu di rest area aja tadi. Kita ketemu di rest area aja tadi. 1, 2, 3. Oke. Tuh guys, kebahagiaan mahasiswa Fakultas Teologi UKSP yang sedang field trip ke Movie Line Malang. Semoga ini menjadi pembelajaran yang menginspirasi, ya. Tapi sebelum kita tutup guys, mungkin ada gimana nih kesan-kesannya nih? Nah, seru, gimana? Seru banget. Serunya kayak apa? Serunya kita bisa kenal sama adik-adik. Kenal dengan adik-adik. Entrepreneurship yang baik dan benar ya. Oke. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting bagi kami anak-anak muda. Mantap. Yang menjadi seorang entrepreneur. Oke, mantap. Kita tanya nih ini yang sedang bermain ini. Ayo, gimana kesan-kesannya? Aduh, kesannya memang bener. Gimana kesan-kesannya? Ya, puji Tuhan Bapak, benar-benar bahagia sekali karena ini sungguh sangat mengesankan bagi saya sendiri, terutama kawan-kawan yang mungkin belum pernah ke Malang ya, karena saya pribadi juga baru pertama kali ke Malang. Oke. Dan melihat ada kolaborasi antara pendidikan juga dengan entrepreneur itu membuat wawasan berpikir saya juga makin luas. Begitu. Terima kasih Bapak. Cuma itu saja. Semoga nanti masa kecilnya yang tadi suram bisa terobati ya. Betul Bapak. Kalau punya anak bisa memberikan model-model permainan seperti ini. Edukasi. Oke. Mudah-mudahan saya punya istri yang baik karena agar tidak melihat bapaknya. Agar tidak melihat bapaknya yang masa kecilnya suram. Gitu. Oke guys, itu sekilas ya acara kita field trip, semoga menginspirasi kita semua. Oke, thank you, terima kasih, bye.